Assalamualaikum teman-teman semua, balik lagi di bulan apa nih? Di bulan Agustus lah ya. Jadi, yang pertama sih, apa ya, udah lama banget lah nggak update. Iya, karena mungkin ada kerjaan dan ada sesuatu teman-teman. Jadi, semoga aja bisa lebih aktif lah di beberapa minggu ke depan. Jadi sesuai, eee, jadwal lah kalau semisal aku bakalan, analisa untuk, insight, tiap seminggu sekali gitu loh. Jadi acuannya tetap menggunakan time frame besar. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Dan sekarang nggak perlu banyak ngomong, dan untuk Bitcoin, jauh dari harapan ya teman-teman, jauh banget dari harapan. Ya aku anggap, Bitcoin ini untuk posisi buy, ini nggak bisa sampai TP di atas, dan mau mengambil posisi sell juga nggak sampai. Jadi aku bakalan hapus sepertinya. Jadi aku bakalan hapus mulai dari awal untuk Bitcoin, dari nanti setelah Bitcoin bakalan ke XAU. Jadi yang pertama untuk apa, Bitcoin, sebenarnya kalau secara analisis dari time frame weekly, itu dia, bermain pada harga berapa nih teman-teman? Harga 65 gitu loh. Nah ini nih, secara tidak langsung, kalaupun harga itu cenderung bermain di bawah area ini, besar kemungkinan dia bakal melanjutkan penurunan terlebih dahulu ya teman-teman. Karena ini yang biasa disebut price action. Tapi kalau kita cek pada time frame daily, itu juga benar gitu loh. Secara tidak langsung, ini adalah area yang di mana sebelumnya menjadi support, yang sekarang setelah di-break menjadi area resisten. Sederhananya itu, namanya area SBR, oke. Jadi kalau kita mengacu pada time frame besar, di sini terjadi yang namanya SBR. Nah, di sini ada resisten pertama, satu kali, dan yang kedua ada penolakan. Walaupun aku cek pada time frame daily, ya memang benar, meskipun di sini tidak ada indikasi, tapi kalau kita lihat secara, time frame weekly itu sangat jelas gitu loh. Dan banyak imbalance atau FVG teman-teman, gitu loh. Dan ini bukan candle biasa ya kalau, aku simpulkan, karena secara tidak langsung pergerakannya itu cenderung, impulsif ke bawah teman-teman. Jadi secara gambaran singkat, pressure seller di sini sangat tinggi gitu loh, menghasilkan, yang namanya imbalance atau FVG. Nah, kalaupun kita mau mengacu dengan cara sederhana, kita bisa menggunakan volume. Nah, di sinilah, kita mengerti ini ada apa nih, kok volumenya sangat tinggi ya? Oke. Nah, dari volume yang tinggi ini sebenarnya, mmm, aku nanti bakalan lanjut identifikasi ada apa di sini, tapi aku mau fokus ke area ini gitu loh. Nah, di sini ada yang namanya, dari volume yang sedang, ini kelihatan ya teman-teman ya, dari volume yang sedang, itu dia konsisten gitu loh, volumenya sangat, dari sedang, anggaplah kita pakai persentase gitu, 10%, 20%, 30%, 40%, dan selesai gitu loh. Secara tidak langsung, pressure seller di sini sangat dominan gitu loh. Itulah secara singkat, tapi kalau kita menggunakan time frame 4 jam, kalau kita mau mencari area supply atau demand, sederhananya ya kalau teman-teman pengen nggak mau ribet, itu ya pakai time frame besar, ya cari yang namanya candle kejepit gitu loh. Di sini kan ada yang namanya candle candle kejepit ya teman-teman, kalau kita perhatiin. Harga masih belum break gitu loh secara tidak langsung. Ini biasa dikatakan, OB sih kalau aku, kalau supply itu berada di atas.
lalu di sini juga ada OB gitu loh. Jadi ada 2 poin gitu loh. Kita maksudnya secara analisisku aku mempunyai 2 poin gitu loh. Harga yang perlu di-break gitu loh. Bentar ya aku tandain OB. Sebenarnya kalau mau nandain supply atau dan lain-lain terserah teman-teman. Nah, di sini ada RSBR, ini mengacu pada time frame weekly ya. Tapi kalau kita mengacu pada time frame 4 jam ya ada OB. Di sini juga ada area base dan drop gitu loh. Setelah terjadinya, mana nih? Setelah terjadinya base, drop, terus dia koreksi, ini nih, nih, kelihatan ya? Ada base, drop, lalu dia retracement dan drop kembali. Lalu untuk, selanjutnya dia, melanjutkan, penurunan gitu loh yang cukup signifikan. Lalu dia, lanjut, rally yang sangat kecil dan dia break gitu loh. Nah, secara kesimpulan, iya, trennya masih turun gitu loh. Ini juga bisa dijadikan acuan, apa ya namanya, best drop lah. Nah, tapi, dengan kesimpulan seperti ini, kalau aku ingin memakai, mana yang bakalan aku lakukan open posisi sell. Kalaupun di sini jelas ini nggak bakalan aku ambil, teman-teman. Secara tidak langsung secara tidak langsung, apa ya teman-teman, bahasa sederhana lah. Bahasa sederhananya gini, ini untuk, aku menganalisa ya bentar, mana sih garis. Nah, harga kalau menguji beberapa kali bisa dibilang kuat gitu loh. Itu menurut orang, menurut beberapa orang. Tapi kalau aku menyimpulkan, harga kalaupun sering, diuji beberapa kali itu cenderung lemah, teman-teman. Jadi, kesimpulannya cuman gini, harga ini udah diuji satu dan 2 gitu loh. Aku nggak bakalan melakukan posisi sell di sini gitu loh. Begitu juga sebaliknya, aku nggak bakalan ngambil posisi long di area ini meskipun di sini ada area support gitu loh. Tetep aku nggak bakalan ambil long. Karena harga ini udah dicoba beberapa kali dan lalu secara kesimpulan sederhana kalau aku bakalan mengambil, area liquidity. Kita berasumsilah, berasumsi ini adalah area liquidity yang bakalan dituju gitu loh. Sedangkan di sini yang seperti aku bilang ada candle kejepit gitu loh, masih ada area demand, bisa dilakukan open posisi di sini daripada di area ini. Jadi cenderung, lebih baik kalau aku bisa bilang, karena apa, mengantisipasi adanya liquidity gitu loh. Jadi kalau bisa dibilang meskipun kita menunggunya terlalu lama ya secara nggak langsung kita mencari kesempatan itu cukup satu kali gitu loh, nggak perlu mencoba satu 2 3 dan seterusnya. Jadi kesimpulannya, memperkecil apa ya, bukan memperkecil ya, mmm, paling nggak terlalu sering entry itu sama dengan, memperkecil resiko. Itu yang bisa aku lakukan dan aku lakukan setiap hari lah intinya. Jadi kebanyakan menunggulah, kesimpulannya gitu. Lalu, eee, nah di sini kan, sangat jelas ya, ada area apa aja yang bisa kita simpulkan. Ya teman-teman boleh, apa ya, mmm, putar ulang lah di awal gitu loh, di sini ada apa saja. Kalau, dengan kesimpulan yang aku buat pada tempo 4 jam tadi, dengan melihat, kondisi sekarang, menurutku harga mana nih, harga BTC kok aku malah gini, bentar. Menurutku, untuk analisis aku, dari harga BTC ini tuh cenderung, menarik di sini teman-teman. Karena kita melihat pada time frame daily gitu loh. Meskipun di sini juga menarik, tapi tetap kalau, acuanku pada time frame besar itu bisa menyimpulkan atau mencari area yang terbaik, aku bakalan mencari area yang terbaik gitu loh. Ya kurang lebihnya di harga 73 sampai 74. Ini yang bakalan aku lakukan open posisi sell. Tapi sebelumnya kita sudah menganalisa di sini ada OB.
Apakah OB ini bisa dilakukan per posisi? Jawabannya bisa, tapi hanya untuk scalping atau jangka pendek gitu loh teman-teman. Tapi kalau ingin intraday atau swing ya tetap acuannya pada merah. Semua area itu sebenarnya bisa, tapi, yang jadi poin adalah gimana kita bisa exit. Nah, karena pada dasarnya teman-teman juga entry gitu loh. Jangan kayak sampai, teman-teman sudah mendapatkan posisi gitu, bingung gitu loh, apa yang harus dilakukan, untuk selanjutnya. Jadi cukup, eee, singkat aja sih, ya mungkin terlalu panjang ya, karena juga udah lama banget nggak update. Jadi, aku udah dipastikan bakal menunggu di area ini untuk, open posisi intraday gitu loh atau swing lah. Dan untuk scalping di area OB, ya aku anggap, supply lah ya. Nah ini harga yang barusan aku jelasin dan gak bakalan aku ambil gitu loh. Jadi cukup lah harga ini. Dan ekspektasiku ini adalah liquidity seperti sebelum ini yang udah aku jelasin. Dan menariknya kenapa nggak aku ambil secara tidak langsung. Coba kita ke parallel channel. Di time frame 4 jam itu membentuk, sebuah tren yang mengindikasikan kalaupun harga ini di breakout teman-teman, dia bakalan naik. Jadi kemungkinannya ini lemah gitu loh. Itulah salah satu kenapa nggak aku ambil gitu. Kalau aku menyimpulkan ya BTC bakalan naik sementara ya teman-teman. Estimasi targetnya ya sampai sini. Oke, oke teman-teman. Lalu next ke XAU. Nah, di XAU juga sebentar, dari area Fiji gagal, dari area supply ini gagal, malah nampak di Fiji yang berhasil, melakukan penolakan gitu loh teman-teman. Nah, kenapa aku menandai area Fiji ini? Ya teman-teman coba replay, video sebelumnya, karena ini nggak ada yang aku hapus dan nggak ada yang aku edit gitu loh. Dan menunggu di area support ini apakah berhasil? Bentar aku cek. Iya bisa katakan berhasil atau gagal ya, kalau aku sih bentar cek teman-teman. Kalaupun lebih dari 100 pip aku katakan gagal ini, bentar. Gagal teman-teman. Coba di demand apakah berhasil? Jawabannya berhasil. Kalau kita mau mengukur dengan resiko, bentar. Apa sih ini? Kalau mau mengambil di atas ini, bentar. 160 di sini berapa? 300 ya berhasil lah. Karena kalau kita mengukur dari risk and reward ini sangat menguntungkan gitu loh teman-teman. Lalu next, kayaknya aku bakalan hapus, XAU. Aku mau fokus ke time frame 4 jam terlebih dahulu gitu loh. Nah, untuk pada time frame 4 jam sebenarnya juga, sideways ya teman-teman. Coba aku cek pada time frame weekly, di sini ada support, oke. Di harga 4.000 ini level penting ya teman-teman. Karena level pentingnya gini, yang seperti aku bisa bilang barusan, harga itu menguji berapa kali nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu loh. Mengapa ini bisa dikatakan level penting? Kalau kita menggunakan time frame weekly dan menggunakan price action, di sini adalah support gitu loh. Kalau kita menggunakan time frame daily, nah di sini juga support. Kelihatan ya teman-teman? Bentar aku hapus. Nah, di sini kelihatan banget ini adalah support gitu loh. 1, 2, 3, 4. Ini adalah manipulasi lah kalau biasanya dibilang. Nah, ini cukup menarik ya teman-teman. Mengapa ini bisa dilakukan? Nah, sebentar. Tadi bilang di harga 4.000 ya.
di harga 4.000 ini. Nah, di harga oh ternyata udah kena, sorry, ternyata udah kena teman-teman. Padahal aku mau mengambil posisi ini loh tadi. Ya udahlah, ngambil lagi nggak ya? Kayaknya enggak deh teman-teman. Cobalah, di sini ada support juga sih pada time frame berapa nih, daily, ini, harga 3976. Coba ada apa di oke, cukup menarik. Jadi kesimpulannya cukup menarik pada harga 3976 dan 4.000 adalah kayak level gitu loh teman-teman. Jadi kalau aku bisa simpulkan, kalaupun mengambil posisi di 3976, ya target terdekatnya di 4.001 gitu loh. Pada dasarnya di break teman-teman. Nah, yang bisa apa ya, bisa aku lakukan posisi, itu aku menunggu di harga ini, 3976 dan target di 4.001 karena, berdekatan dengan kayak level gitu loh. Pada kesimpulannya kenapa aku mengambil posisi, itu hanya, kalaupun sampai di sini, itu aku mengambil posisi long dan target itu retracement pada area, support gitu sebelumnya dan untuk melanjutkan penurunan. Yang harus aku pastikan, price action pada time frame 1 jam atau 4 jam, itu, close-nya itu harus di bawah 4.000, udah itu aja. Itu, adalah acuan untuk, downtrend teman-teman. Jadi penerusan tren lah lebih tepatnya. Karena untuk sekarang tren XAU itu masih cenderung bearish gitu loh ya. Meskipun di sini ada kenaikan, kenaikan yang cukup signifikan nih, tapi pada dasarnya ya harga menuju ke bawah lagi gitu loh, bawah lagi, dia membuat low baru lagi, dia membuat high. Apakah di sini bakal membuat, low? Jawabannya kita nggak tahu. Tapi secara tidak langsung kita sudah mempersiapkan kenapa menunggu di area ini gitu loh. Begitu juga sebaliknya, kenapa, aku menandai area 4.001 ini. Jadi cukup itu yang bakalan, aku kasih insight. Lalu untuk time frame 1 jam, di sini juga ada yang namanya apa ya, OB kalau aku dengan bahasa sederhana, dan di sini ada yang namanya supply gitu loh. Oke, bentar. Oke, di sini ada yang namanya supply. Kalau aku sih bakalan ngambil di atas ini ya teman-teman. Bentar aku cek pada time frame 4 jam coba. Oh iya, oke. Aku bakalan tandain di harga ini karena berdekatan dengan QM level 4123, 4 jam. Oke, oke, bentar. Nah, untuk pada time frame 4123, pada time frame, pada harga 4123 itu berdekatan pada QM level daily yang barusan aku analisis. Lalu sebentar, untuk harga 4110 itu masih cenderung, bertepatan di area yang namanya support become resistant gitu loh. Kalaupun di sini, bisa dikatakan demand karena secara tidak langsung pada time frame 1 jam itu ada yang namanya bullish candlestick gitu loh. Secara tidak langsung, dari volume ini menunjukkan perlawanan untuk, melanjutkan kenaikan dan seperti yang sudah aku jelaskan sebelumnya, aku bakal mengambil posisi di harga ini dan target di sini. Dan kalaupun aku mengambil posisi sell, itu aku bakalan masih hold dan estimasi ya TP sampai 200 atau 300 pip lah.
dan resikonya pasti 100 pip ya teman-teman. Coba aku ukur. Oke sampai sini. Jadi kalaupun mengambil posisi harga di 4123, jadi stop loss di 4133. Itu yang bakalan aku lakukan open posisi sell. Dan untuk di OB ini sebenarnya aku bakalan bentar aku ngecek, resikonya dulu lah. Sebenarnya untuk di OB ini aku, berani gitu melakukan open posisi sell secara langsung limit gitu loh. Karena secara resiko aku masih sanggup gitu loh. Dan harga yang bakalan aku ambil itu di 4.080 gitu loh. Dan stop loss 80 pips. Oke. Jadi cukup jelas, aku bakalan berposisi di mana, kalaupun teman-teman mau ikut silahkan. Karena, apa ya, aku ingin, lebih aktif lagi lah untuk ngonten gitu loh. Karena juga salah satu, apa ya, aktivitasku setiap hari gitu loh. Aku bisa trading dan lain sebagainya. Jadi, ini apa ya, ini supply nggak bakalan aku ambil, aku bakal ngambil di harga 4123, lalu di harga 4080, dan di sini adalah key levelnya aku seperti inilah. Bisa ditulis deh, bentar. Bisa ya ternyata caranya. Nah bisa loh ternyata, oke oke. Nah, jadi key levelnya udah dapet, aku melakukan posisi itu bakalan di harga 4123. Untuk sell itu ada 2 area dan untuk buy itu ada 1 area. Oke sebentar, ini resikonya berapa ini? 170. Bolehlah. Itu kalau untuk aku pribadi ya, tapi kalau teman-teman masih belum sanggup, ya udah. Ini dalam artian kalau teman-teman nggak sanggup itu nggak, apa ya, merasa terlalu jauh, kalaupun nggak ikut ya nggak masalah. Teman-teman boleh nunggu di 3969. Harusnya sih, apa ya, masih bisa diterima lah kalau aku entry di sini, di 100 pip. Oke, jadi cukup itu aja teman-teman untuk analisa posisi sell atau buy. Secara tidak langsung aku bakal melakukan posisi di area ini, di sini, dan untuk ini adalah area buy, di atas adalah area sell. Oke, mmm, thank you, kalau teman-teman masih setia nonton, dan aku bakalan akhirin video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.